Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang kepolaran senyawa. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang ikatan, ya mulai dari ikatan ionik, ikatan kovalen, ada kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, sampai ikatan kovalen koordinasi, kita akan kemarin juga sudah bahas tentang bentuk molekul. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kepolaran senyawa. Oke, sebelum kita bahas tentang kepolaran senyawa, ya, ini ada gambar. Kalau kalian tahu, ini adalah gambar polar bear atau beruang kutub, ya. Nah, kenapa sih namanya polar ya? Nah, ini kita akan pelajari sekarang itu kepolaran senyawa. Nah, kata polar ini artinya adalah kutub. Berarti ketika kita bahas tentang kepolaran senyawa, berarti kita akan mempelajari tentang polarisasi atau pengkutuban ikatan. Nah, maksudnya apa itu ya? Nah, jadi kalau dalam ikatan itu kan pasti ada muatan yang lebih cenderung ke positif, ada yang ke negatif. Itu di ikatan ionik, ada muatan positif, ada muatan negatifnya. Itu pasti polar kalau ikatan ionik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen polar dan ada juga ikatan kovalen yang non polar. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena kedudukan pasangan elektron milik bersama pada suatu ikatan kovalen itu nggak selalu simetris. Jadi belum tentu dua atom yang berikatan ini adalah unsur yang sama. Kalau unsur yang berbeda itu akan memiliki perbedaan keelektronegatifan, sehingga ini mengakibatkan polarisasi atau pengkutuban ikatan. Nah, contohnya ini ya, ada dua contoh ini. Yang non polar adalah H dengan H ya, di H2. Lalu yang polar adalah HCl. Ya. Ada ikatan antara H dengan H, ada juga ikatan H dengan Cl. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, jadi ternyata di dalam molekul H2, muatan negatif atau elektron ini tersebar secara homogen karena sama. H dengan H, unsurnya sama. Berarti keelektronegatifannya pun sama. Tapi kalau di H dengan Cl, itu H dan Cl memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Ya, sehingga ada perbedaan nih. Cl memiliki daya tarik elektron yang lebih besar daripada H. Maka dalam HCl terjadi polarisasi, sehingga HCl merupakan kovalen polar, sedangkan H2 adalah kovalen non-polar. Sekarang pertanyaannya, lalu kenapa gitu? Kok bisa terbentuk ikatan kovalen polar? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi kepolaran suatu ikatan, ya, kovalen terutama. Yang pertama adalah perbedaan keelektronegatifan, yang kedua adalah bentuk molekul. Ya. Jadi ada dua hal ini yang menjadi basic ya, kenapa sih bisa ada polarisasi atau pengkutuban ikatan itu. Nah, yang pertama kita bahas perbedaan keelektronegatifan. Oke, kalau ada perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, maka senyawa akan bersifat polar. Ya, jadi keelektronegatifan ini setelah kita kan sudah bahas ya di bab sebelumnya itu. Keelektronegatifan adalah suatu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke arah dirinya. Itu. Jadi nanti pasangan elektron itu akan lebih cenderung ke unsur yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Nah, berarti di situ kita akan sangat memperhatikan nilai keelektronegatifan. Ya, contohnya di sini di tabel ini ada beberapa unsur dan nilai keelektronegatifannya. Ini yang akan kita bahas adalah perbedaannya. Oke ya, misal HCl. Ya, HCl ini kan terdiri dari H dengan Cl ya. Ini ada H, lalu ada juga Cl. Nah, kalau kita mau tahu apakah HCl ini termasuk polar atau non polar, kita hitung dulu perbedaan keelektronegatifan antara H dengan Cl. Nah, di sini H ada 2,1 sedangkan Cl 3,0. Tinggal kita hitung aja selisihnya. Ya, selisihnya ini sama dengan 0,9. Nah, ini HCl termasuk besar nih ya, 0,9, selisih keelektronegatifan ini cukup besar. Nah, maka HCl bersifat polar. Ya, jadi kalau misalnya perbedaan keelektronegatifan itu 0, ini non polar. Ya. Kalau 0,4 sampai 1,7 itu polar. Oke.
ini HCl. Coba kalau misalnya kita coba di sini H2O ya, H dengan O. Nah, kalau H dengan O itu berarti 2,1 sama 3,5. Nah, ini lebih besar lagi, kan berarti 1,4 selisihnya. Berarti H2O lebih polar daripada HCl. Nanti tinggal dilihat aja kalau mana yang lebih polar, tinggal dicari mana yang selisih keelektronegatifannya lebih besar. Oke, selanjutnya nih ya, ini ada penjelasan lebih lanjut ya, kenapa H dengan H ya atau H2 itu nonpolar gitu. Karena pada H2 itu kan yang berikatan H dengan H, pasangan elektron berasal dari H dengan H. Makanya muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi. Itu. Jadi karena ya sama aja, nggak ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan H, jadi nggak tarik-tarikan elektronnya. Jadi ya udah di segitu-gitu aja, jadi nonpolar, tidak terpolarisasi. Beda dengan HCl. Coba kalian lihat ya di sini yang pertama, bentuk dari ukuran ya, dari ukuran aja udah beda. H dengan Cl itu Cl jauh lebih besar daripada H. Apalagi nilai keelektronegatifan Cl juga jauh lebih besar daripada H. Maka pasangan elektron yang mereka gunakan bersama itu akan lebih terikat di Cl. Tuh. Ini kalau kalian lihat ada yang nih ya, ada satu tanda yang beda nih. Nah, ini adalah delta, bacanya delta positif, delta negatif, atau muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Nah, jadi kalau misalnya di dalam ikatan ion itu jelas mana yang positif, mana yang negatifnya. Tapi kalau dalam ikatan kovalen ya, itu hanya ada muatan parsial positif. Ya, ini delta positif ini maksudnya adalah muatan parsial. Jadi ini lebih positif, H lebih positif daripada Cl. Cl lebih negatif daripada H. Tuh, makanya kenapa ada muatan parsial di sini. Oke, makanya ini kan perbedaan keelektronegatifan cukup besar ya, sehingga pasangan elektron berada lebih dekat dengan atom yang memiliki keelektronegatifan besar atau Cl. Makanya kerapatan elektronnya itu lebih banyak di Cl. Nanti saya akan menunjukkan ya, di PET simulation itu ada salah satu simulasi untuk kepolaran molekul ya, nanti bisa dilihat di situ. Jadi rapatan elektronnya nanti akan berbeda. Rapatan elektron nanti akan lebih banyak di unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, saya akan tunjukkan ya. Oke, selanjutnya ini untuk memeriksa kepolaran bisa juga menggunakan resultan vektor ya, vektor-vektor ikatan. Kalau misalnya 0 ya, saling meniadakan seperti ini, BCl2 ini saling meniadakan nih vektornya, hasilnya 0, maka molekulnya nonpolar. Sedangkan kalau vektornya tidak sama dengan 0 ya, jumlah resultan vektornya tidak sama dengan 0, berarti molekulnya polar. Contohnya di sini H2O. Nah, ini beda kan nih, tapi tidak saling meniadakan, maka molekulnya polar. Oke, selanjutnya selain keelektronegatifan ada juga bentuk molekul ya. Kalau senyawa yang molekulnya simetris biasanya sifatnya nonpolar, tapi kalau asimetris ini sifatnya polar. Oke, selanjutnya di kepolaran ini kita bisa lihat gimana caranya. Nah, seperti ini ya. Cara untuk melihat apakah suatu senyawa ya, suatu molekul itu bersifat polar atau nonpolar. Itu kalau misalnya senyawanya bisa dalam bentuk larutan atau cairan, itu bisa diuji seperti ini. Jadi dialirkan lalu ada batang yang bermuatan listrik. Ya. Ini batang yang bermuatan listrik di sini. Nah, kalau misalnya polar pasti ada belokan. Lihat, ini enggak lurus ya. Ini cenderung ke arah mendekati batang. Kenapa? Karena di zat yang polar ini pasti ada muatan parsial negatif atau muatan parsial positif yang mendekati ke muatan yang berlawanan dengan dia. Tapi kalau nonpolar tidak ada pengkutupan ya, tidak ada muatan parsial positif maupun negatif, maka tidak akan dipengaruhi oleh medan listrik. Ini yang kanan. Ya, ini kanan nonpolar, yang kirinya polar. Oke, ini tentang kepolaran ikatan. Silakan dicermati ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.